Halo, kita jumpa lagi di channel Wellness Bayang Official. Kita kembali melanjut soal-soal UKOM dan juga soal-soal SKB Bidan. Kali ini adalah topik dengan nifas bagian yang kedua. Kita langsung saja mulai pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang perempuan berusia 26 tahun, partus 1 abortus 0 melahirkan 6 jam yang lalu di bidan praktek mandiri. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital normal, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Lokea rubra, tidak ada kelainan. Pertanyaannya, apakah fokus asuhan pada kasus tersebut? A. Memastikan ibu menyusui dengan baik. B. Memberikan konseling KB secara dini. C. Mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas. D. Memastikan involusio uteri berjalan dengan normal. E. Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi. Nah, di sini saya akan menerangkan ya, ada 4 kunjungan yang dianjurkan pada masa nifas ini. Yang pertama adalah kunjungan pada 6-8 jam pasca persalinan, dan yang kedua adalah kunjungan pada 6 hari setelah persalinan, dan kunjungan ketiga itu 2 minggu setelah persalinan, dan kunjungan keempat adalah 6 minggu pasca persalinan. Nah, jadi di kasus ini adalah kunjungan yang 6-8 jam postpartum. Ya, jadi fokus asuhannya yaitu yang pertama itu adalah mencegah perdarahan, kemudian mendeteksi dan merawat penyebab lain akibat perdarahan, memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan. Intinya adalah fokusnya itu mencegah perdarahan dan pemberian ASI awal dan bonding attachment. Jadi dan juga mencegah bayi tidak terjadi hipotermi. Jadi itu adalah fokus pada 6 jam sampai 8 jam pasca persalinan. Kalau pada 6 hari pasca persalinan itu adalah memastikan involusio, ya, kembalinya uterus ke bentuk semula dan menilai adanya tanda-tanda infeksi. Kemudian juga memastikan ibu menyusui dengan baik dan memberikan konseling bagaimana mengenai perawatan bayi dan termasuk di situ perawatan tali pusat. 2 minggu pasca persalinan itu sama dengan 6 hari pasca persalinan, dan kunjungan 2 minggu setelah persalinan itu masih menanyakan tentang 2 minggu dan pasca persalinan tadi ditambah dengan memberikan konseling KB. Nah, jadi di sini jawabannya yang paling tepat itu adalah C, mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas. Soal nomor 2, seorang perempuan usia 32 tahun, partus 3 abortus 0, 6 hari postpartum. Ya, 6 hari postpartum datang ke bidan praktek mandiri untuk melakukan kontrol nifas. Ya kan tadi saya sudah terangkan ada 4 kunjungan ya, 6-8 jam kunjungan pertama, kemudian 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Tanda-tanda pemeriksaan per paginam normal, ya. Tinggi fundus uteri pertengahan antara pusat dengan simfisis. Pertanyaannya, apakah tahapan periode masa nifas yang dialami perempuan tersebut? A. Early postpartum. B. Late postpartum. C. Immediate postpartum. D. Late purpurium. E. Immediate purpurium. Nah, di sini saya akan menerangkan ya, periode postpartum itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah immediate postpartum. Immediate postpartum itu adalah di mana setelah plasenta lahir sampai 24 jam pertama masa nifas. Jadi immediate postpartum itu adalah setelah plasenta lahir sampai 24 jam pertama, kemudian early postpartum itu adalah 24 jam pertama sampai 1 minggu pasca persalinan, dan late postpartum itu adalah 1 minggu sampai 5 minggu pasca persalinan. Nah, jadi di sini 6 hari, berarti 6 hari itu adalah early postpartum. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 3, ini mungkin sudah pernah di video sebelumnya ya. Seorang perempuan usia 38 tahun, partus 4 abortus 0, 6 hari postpartum, datang ke praktek mandiri bidan untuk melakukan kontrol. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Tidak ada kelainan, pengeluaran lokea. Apakah yang normal pada kasus tersebut? Jadi pertanyaannya adalah tentang lokea ya. A. Rubra, B. Sanguinolenta, C. Cruenta, D. Serosa, E. Alba.
Di sini saya akan menampilkan tabel ya tentang pemeriksaan lokea supaya kita lebih gampang menghafal pemeriksaan lokea ini. Saya memberikan mengurutkannya dari berdasarkan waktu ya. Dimulai dari rubra. Saya singkat rusaceal, rubra sanguinolenta, serosa alba dan purulenta itu adalah lokea yang patologis ya. Rubra itu adalah yang pertama sekali muncul di mana itu pada hari pertama sampai 3 hari postpartum dan itu warnanya masih merah kehitam-hitaman karena dia mengandung darah dan sel desi 2. Kemudian pada hari ketiga sampai 1 minggu ya 3 sampai 7 hari itu adalah sanguinolenta. Itu warnanya sudah putih bercampur kemerah-merahan karena dia mengandung darah dan lendir. Dan pada hari ke-7 ya sampai 14 hari ya 1 minggu sampai 2 minggu itu lokeanya adalah lokea serosa. Dia berwarna kekuning-kuningan atau kecoklatan dan mengandung serum, leukosit dan sedikit darah. Dan setelah 2 minggu ya karena serosa tadi kan sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu lokeanya itu adalah lokea alba dan tentunya lokea alba ini sudah berwarna putih karena dia mengandung leukosit dan lendir serviks. Jadi satu lagi itu lokea purulenta. Purulenta itu adalah lokea yang terjadi akibat infeksi ya karena lokeanya itu berupa cairan seperti nanah dan berbau busuk. Nah, kita lihat kembali 6 hari postpartum. Ini adalah 6 hari postpartum berarti rubra tadi 1 sampai 3 sanguinolenta. Jawabannya adalah B sanguinolenta. Nomor 4 ya, seorang perempuan berusia 27 tahun, 6 jam yang lalu melahirkan anak pertamanya di praktek bidan mandiri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 78 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Pengeluaran per vaginam itu lokea rubra ya, pedaran per vaginam lokea rubra karena pas ya lokea rubra kan itu tadi 1 sampai 3 hari. Kemudian setelah dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan semua dalam batas normal, ibu diperbolehkan untuk pulang. Pertanyaannya kapankah ibu harus melakukan kunjungan ulang? Ini seperti yang sudah saya terangkan di soal nomor 1 tadi. A 3 hari postpartum, B 4 hari postpartum, C 5 hari postpartum, D 6 hari postpartum, E 1 minggu postpartum. Nah, jadi ada 4 kunjungan masa nipas itu tadi. Yang pertama adalah 6 jam pertama, 6 sampai 8 jam pertama postpartum, kemudian 6 hari ya, 6 hari postpartum, kemudian kunjungan yang ketiga adalah 2 minggu postpartum, dan kunjungan yang keempat adalah 6 minggu postpartum. Nah, karena ini masih 6 jam pertama, berarti kunjungan yang keduanya, kan ini yang pertama ya, 6 jam yang pertama, yang keduanya itu adalah 6 hari postpartum. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5 ya, seorang perempuan berusia 31 tahun, partus 2, abortus 0, 7 hari postpartum, datang ke bidan praktek mandiri untuk melakukan kunjungan ulang nipas. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, lokea sanguinolenta ya. Tinggi fundus uteri normal. Berapakah tinggi fundus uteri yang sesuai dengan masa nipas pada kasus tersebut? A. Setinggi pusat. B. 2 jari di bawah pusat. C. Pertengahan pusat dengan simpisis. D. 2 jari di bawah simpisis. E. Tidak teraba di atas simpisis. Jadi saya akan menjelaskan ya pembesaran daripada tinggi fundus uteri ini pada masa nipas. Yang pertama, pada saat begitu bayi lahir, maka TFU itu adalah setinggi pusat. Ya, dan setelah plasenta lahir, TFU itu adalah 2 jari di bawah pusat. Dan 1 minggu itu adalah pertengahan antara pusat dengan simpisis. Nah, jadi 2 minggu sudah tidak teraba lagi, 6 minggu juga tidak teraba lagi karena sudah semakin kecil. Dan 8 minggu uterus sudah kembali ke bentuk semula. Nah, jadi karena di sini pertanyaannya adalah 7 hari ya, setinggi pusat ini setelah bayi lahir, 2 jari di bawah pusat setelah plasenta lahir, dan 7 hari itu adalah pertengahan antara pusat dengan simpisis. Jadi jawabannya adalah C, pertengahan pusat dengan simpisis. Demikian pembahasan soal kita tentang soal-soal nipas bagian yang kedua, dan nanti pada nipas bagian yang ketiga kita akan membahas tentang cervicitis, endometritis, dan vaginitis, dan infeksi-infeksi pada masa nipas. Terima kasih bagi kamu yang sudah nonton channel Welina Sebayang.